Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog Sugionosugi Bekasi. Untuk pagi ini kegiatan kita beda dari yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Hanya saja topiknya tetap sama, yaitu budidaya nila sistem bioblog. Jadi untuk kegiatan pagi ini kita akan belajar bisnis budidaya nila sistem bioblog. Untuk si budidaya nila si sistem bioblog ini sangat sederhana perhitungannya. Mari kita sama-sama mencoba untuk melakukan perhitungan. Ini teman-teman ya. Jadi dari berdasarkan prediksi perhitungan saya, keuntungan untuk kolam 7 meter kubik itu sekitar keuntungannya adalah 1,3 juta sampai 1,5 juta. Seperti apa formula dari perhitungan yang saya lakukan? Diskusinya adalah untuk bisnis nila bioblog dengan bibit itu beli untuk kapasitas kolam 7 meter kubik. Seberapa butuhnya? Mari kita sama-sama lihat di sini. Jadi ini ya, memperkirakan keuntungan dengan bibit beli yang sekarang ini yang pertama. Nah, ini teman-teman ya, untuk memperkirakan keuntungan untuk si budidaya nila dengan sistem bioblog dengan luas kolam 7 meter kubik itu seperti ini teman-teman yang kita butuhkan. Ini prediksi ya teman-teman, jadi tidak bisa namanya bisnis tuh yang mutlak. Semua pembisnis di muka bumi ini semuanya prediksi, tapi punya dasar-dasar perhitungan yang tentunya orang-orang tersebut melakukan. Tanpa perhitungan itu seorang pembisnis kemungkinan tidak berani. Nah ini setelah kita memahami sedikit tentang belajar memelihara atau budidaya si nila secara bioblog dan itu sudah menunjukkan ada arah untuk berhasil. Akhirnya kami memulai memberanikan diri untuk kalau kemarin-kemarin memang kita juga berani itu keluar duit juga teman-teman. Itu tuh kapasitas kita sebatas belajar. Jadi belajar dan belajar itu sampai detik hari ini saya masih kriterianya belajar. Nah, untuk yang poin mulai ini satu kolam yang nanti di persiapannya sudah kita lakukan kira-kira 3 hari, 4 hari atau 5 hari yang lalu itu kita sudah mulai melakukan kalkulasi, hitung-hitungan lah kalau itu bahasa gampangnya. Di sini parameter-parameter yang menjadi bahan perhitungan yang pertama adalah probiotik. Setelah saya melakukan budidaya selama ini, saya perkirakan untuk sampai panen itu probiotik yang kami butuhkan untuk kapasitas ini ya teman-teman. Kapasitas 7 meter kubik ini kami perkirakan butuh sekitar 1 box probiotik merek tertentu, yaitu ya kisaran harganya 450 sampai 500. Ini yang kita ini. Dan ini probiotik yang memang sudah kami aplikasikan sehingga kami bisa mengukur untuk nominal kebutuhannya. Ini kira-kira kita bisa mungkin tidak sampai 1 box ya teman-teman, tapi kita mencari dalam hal perhitungan bisnis kita harus melakukan yang kondisi yang paling tidak mungkin gitu. Jadi artinya memang kondisi yang memang paling buruk. Selanjutnya lagi molase atau gula merah atau gula tetes tebu itu perkiraannya 10 kilogram ini cukup. Artinya untuk 10 kilogram ini sudah lebih dari pembuatan probiotik itu, larutan probiotik ini sekitar kalau untuk 7 meter kubik itu hanya membutuhkan 700 mili teman-teman. Jadi 10 kilogram ini sudah diberi spare. Ini kita perhitungannya juga di sini harga satunya 7.000, tapi dalam perhitungan ini kita naikkan saja nyari amannya. Kalau ada kenaikan maka kita hitung per kilogram 10 sehingga dia menjadi 100.000. Terus berikutnya lagi untuk bibit ukuran nila
8 sampai 10 cm. Itu karena ukuran target kita akan panen per meter kubiknya itu adalah 100 ekor, maka kita beli sebanyak 700 ekor. Ini harganya ini udah harga yang update, artinya kami yang udah cek harga ini hari ini, jadi tinggal order itu 700, itu harga nego sudah 700 rupiah per ekor, sehingga total dari ini subtotalnya untuk si bibit nila merah ini 490.000. Selanjutnya untuk biaya pengiriman dan tol dan bahan bakar untuk kendaraan saya jemput untuk satu kali pengambilan itu perkiraannya 350.000. Ini sekali jalan. Terus pelet ini melihat dari si ukuran ikan itu udah 8 sampai 10, maka kita perlukan pelet sebanyak untuk menuju bisa mengkonsumsi pelet ukuran 2 mili. Kita butuhkan 20 kg sudah cukup, teman-teman. Mungkin 10 kg juga sudah cukup. Hanya ini mencari amannya kita taruh 20 kg. Harganya per kilogram eceran itu 16.000. Sehingga dia untuk si subtotalnya 320.000. Selanjutnya untuk pelet ukuran 2 mm itu untuk perkiraan ini sampai nanti bisa mengonsumsi pelet 3 mili, maka kita butuhkan sekitar 100 atau 95 kg. Ini untuk si lanjutan, makanan lanjutan. Ini harganya menjadi 1.282.500. Ini untuk pelet. Terus berikutnya lagi pelet ukuran 3 mili, teman-teman. Ini untuk menuju ke penyelesaian panen. Jadi untuk panen kita butuhkan 7 karung. Ini 7 karung itu harganya 373, harga update sekarang karena habis belanja kemarin. Itu untuk harganya, sehingga untuk 7 karung itu 2.611.000. Selanjutnya token listrik, karena kita mengkalkulasi target untuk ini ya teman-teman, untuk lama pemanenan itu adalah 4 bulan. Ini panen direncanakan 4 bulan. Berat 2 ekornya itu 2 ekor per kilogram. Ini karena 4 bulan, perkiraannya 1 bulan itu 1 kolam itu sekitar 100.000, teman-teman. Jadi 100.000 kalau untuk 4 bulan berarti kan 400.000. Selanjutnya lagi untuk ini ya, yang terakhir itu vitamin dan obat-obatan, teman-teman. Obat-obatan tuh ya pokoknya kepentingan untuk itulah, termasuk untuk si vitamin booster ya, dan obat-obat untuk kalau dia sakit, jamur dan lain-lain itu kita totalkan sekitar 150, ini cukup ya, 150.000. Akhirnya total modal sampai panen ini diperkirakan 6.153.500 dengan nilai jual panen kalau 1 kilogramnya itu 2 ekor, maka di sini panennya menjadi ini ya teman-teman, totalnya 325 dengan angka kematiannya 50. Berarti kan tinggal di sini 600 ya, 650 kan teman-teman, karena dikurangin ini, dikurangi 50, maka ini harusnya berarti matinya sekitar tuh berapa ini? Iya betul, ini mati 50, berarti kan tinggal 650, berarti separuhnya kan tinggal 325 kilogram. Nah, kita jual kalau ke para pengepul itu sekitar 23.000. Ini harga yang boleh dibilang memang masih bisa naik. Tapi kita kalau dalam hal merencanakan bisnis seperti ini, kalau saya ngambil yang kondisi ekstrim di bawah, tapi kalau untuk modal kita gunakan ekstrim ke atas, kayak seperti ini, untuk mencari risiko perhitungan itu salah. Terus selanjutnya untuk panen 325 kg ini akan menghasilkan
nilai rupiah itu 7.475.000, sehingga keuntungan selama untuk 1 kali panen yaitu 1.321.500. Ini teman-teman, atau keuntungan per kilogramnya itu 4.000. Ini apakah ini sudah ideal atau belum? Tentu kita perlu komparasi dengan orang-orang yang profesional. Baik, kita lanjut mengevaluasi beban modal yang terbesar. Jadi kita lihat apa sih yang menyebabkan keuntungan itu. Kalau kita lihat per kolamnya menurut saya itu masih kecil teman-teman. Jadi penyebabnya di mana? Kita akan evaluasi tabel tadi. Nah, ini teman-teman ya, yang di sini yang diberi warna merah-merah ini sebagai untuk kita evaluasi. Jadi bisa kita ambil tindakan lebih jauh. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan untuk perhitungan yang ekstrem itu adalah di bibit. Jadi bibit ini kan kalau kita gunakan bibit dari pemijahan sendiri, otomatis kos untuk transport ini hilang. Ini kan 700 saya segini loh teman-teman. Kalau nanti ngambil 2 kali ini atau 1.400, ini 7.700 sudah. Jadi sangat signifikan untuk ininya, untuk pengaruhnya kalau kita dengan si pembibitan sendiri. Jadi dari hasil ini sendiri, pemijahan sendiri. Tapi itu nanti kita nggak akan ngitung ke sana, tapi yang kita hitung yang tentunya banyak teman-teman kerjakan, karena tidak semua teman-teman juga suka untuk melakukan pemijahan, karena juga pemijahan itu ada plus minusnya, pemutaran uangnya lebih lambat untuk menunggu. Tapi kalau sudah running betul kan kolamnya cukup banyak, mungkin tidak ada masalah. Baik, yang kita sorotin dari yang akan kita koreksi ini yang warna merah ini, terutama yang terbesar itu adalah dari pelet ukuran 1 mili. Ini kalau kita lihat ya, di sini cukup tidak begitu ya. Yang besar tuh ini malahan yang bawah nih teman-teman ya, 8 karung ini. Ya, ini yang 7 karung tadinya. Nah, terus evaluasi yang terutama itu angka kematian. Jadi angka kematian coba kita turunkan misalkan seperti itu, sehingga kematiannya itu menjadi lebih sedikit. Ya, contohnya kita naikkan menjadi 700, jadi nilai kematiannya boleh dibilang 0. Nah, tekniknya gimana untuk kematian ini nilainya bisa mencapai 0? Biasanya kita waktu belanja itu kita lebihkan sekitar 50 ekor, supaya nanti kematiannya itu yang kelebihan itu saja. Nanti yang tersisa tinggal murninya, yaitu sekitar. Nah, ini tekniknya begitu, karena kalau kita hitung tidak berarti juga 50 kali 700 cuma berapa itu, tidak seberapa. Tapi ini cukup signifikan waktu hasil akhirnya. Nah, kalau misalkan kita kalkulasinya seperti ini, koreksinya, maka perhitungan menjadi berubah teman-teman. Contohnya untuk kebutuhan pelet menjadi nambah, yang tadinya 7 karung menjadi ini ya, menjadi 8 karung. Terus berikutnya, kalau untuk yang pelet kecil-kecil tidak perlu, itu saya kira tidak masalah kalau hanya 50 ekor aja. Selanjutnya ini penjumlahannya untuk permodalan untuk sampai panen itu 6.526.500. Lalu nilai jual panen 350 kg dikali 23.000, maka menghasilkan 8.050.000, sehingga untuk keuntungan bisnis nila setelah terkoreksi itu sekitar 1.523.000. Sehingga untuk pemanenan tadi betul ringnya. Jadi ring untuk panen nila seperti ini sekitar 1,3 sampai 1,5 juta dengan dasar hitung-hitungan seperti ini teman-teman. Ini kembali lagi prediksi teman-teman ya. Nah, ini kalau untuk pembibitan sendiri nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.